Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rega Pradita, salah satu tutor PKBM Tarbiyatul Ummah, mata pelajaran Geografi. Selamat datang di kelas Geografi. Kali ini kita akan bahas modul 6 tentang negeriku subur dan makmur. Unit pertama, kenali wilayah Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai negeri tiga daerah waktu. Berdasarkan letak astronomis, wilayah negara Indonesia terletak pada koordinat 95 derajat sampai dengan 140 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Jika setiap 15 derajat mempunyai perbedaan waktu 1 jam, maka wilayah Indonesia dari ujung barat ke timur atau dari Sabang sampai Merauke terdapat perbedaan waktu 3 jam. Pembagian daerah waktu di Indonesia ada 3. Yang pertama, waktu Indonesia bagian timur atau WIT, yaitu terdapat wilayah Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Waktu Indonesia bagian tengah atau WITA itu mencangkup Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat sampai ke Nusa Tenggara Timur. Waktu Indonesia bagian Barat atau WIB mencangkup Jawa serta Madura, Sumatera, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Musim penghujan dan kemarau. Berdasarkan letak geografis, wilayah Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, wilayah Indonesia yang berupa negara kepulauan dikelilingi oleh lautan yang luas. Dari letak lintang yang berada antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS, wilayah Indonesia dilalui oleh pergerakan matahari ke garis balik selatan dan utara, yang berakibat adanya perubahan arah angin muson. Dari kondisi geografis Indonesia yang demikian, mengakibatkan terjadinya perubahan musim penghujan dan kemarau. Pergantian musim penghujan dan kemarau di Indonesia dipengaruhi oleh perubahan angin muson serta kandungan uap air yang dibawa angin yang melintas di wilayah Indonesia. Biasanya pada tanggal 22 Maret sampai 22 September, angin muson timur yang bergerak dari Australia melintasi padang gurun yang kering dan panas, sedikit membawa uap air sehingga Indonesia mengalami musim kemarau. Nah, sedangkan pada tanggal 24 September sampai 20 Maret, angin muson barat yang bergerak dari Asia melintasi lautan dengan udara yang basah banyak membawa uap air, sehingga Indonesia mengalami musim penghujan. Batuan antar benua. Berdasarkan keadaan batuannya, wilayah kepulauan Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 daerah asal batuan, yaitu wilayah dangkal Sunda, wilayah dangkal Sahul, dan wilayah antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Wilayah Indonesia merupakan pertemuan antara dua rangkaian pegunungan muda yang masih aktif. Pegunungan di Indonesia bagian barat merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Sirkum Mediterania, sedangkan pegunungan Indonesia bagian timur merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Negara Indonesia juga merupakan pertemuan dari 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia itu bertabrakan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Sedangkan lempeng Pasifik bertabrakan dengan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia di daerah Maluku dan Papua. Pertemuan lempeng tektonik besar di Indonesia menyebabkan wilayah negara kita berpotensi dalam mengalami bencana alam, yaitu khususnya gempa tektonik. Namun demikian, di balik itu juga menguntungkan bagi Indonesia, karena dengan banyak terbentukan sedimentary basin atau cengkungan sedimen, terbentuklah batuan induk maupun batuan reservoir hidrokarbon yang menyimpan kandungan minyak bumi di dalamnya.
Pengaruh letak geologis Indonesia terhadap kondisi tanah dan penampakan alam, yaitu karena dilalui oleh rangkaian pegunungan muda dunia, maka Kepulauan Indonesia memiliki banyak gunung api yang masih banyak sekali aktif. Kemudian wilayah Indonesia menyimpan berbagai sumber daya alam tambang dan mineral seperti minyak bumi, gas alam, emas, perak, dan besi. Wilayah Indonesia termasuk daerah yang labil dan rawan bencana alam, baik gempa bumi, tektonik, maupun gempa vulkanik. Negara kepulauan yang paling luas. Nah, pemerintah pada tahun 2006 melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 membentuk Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi yang merupakan National Names Authority atau NNA di Indonesia yang bertugas melakukan pembakuan nama pulau di Indonesia. Nah, hasilnya jumlah pulau di Indonesia ada sebanyak 17.504 pulau. Dari jumlah pulau tersebut, 7.870 pulau sudah diberi nama, sedangkan 9.634 pulau belum memiliki nama. Meskipun pemerintah telah menetapkan 17.504 pulau milik bangsa kita, namun pada tahun 2017, pemerintah Indonesia dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, delegasi pemerintah Indonesia telah melaporkan pulau-pulau beserta dengan nama pulau yang dimiliki Indonesia ke PBB sejumlah 16.056 pulau yang sudah diberi nama dan terverifikasi. Batas negara. Nah, secara geografis, batas-batas negara wilayah Indonesia itu meliputi yang pertama pada sebelah utara, negara Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Samudra Pasifik, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Sebelah barat, negara Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan negara Hindia. Sebelah selatan, negara Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan negara Timur Leste. Sedangkan sebelah timur, negara Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini. Wilayah daratan yang berbatasan langsung dengan negara kita ada 3 negara, yaitu Malaysia, bagian timur, berada di Pulau Kalimantan sebelah utara berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Papua Nugini yang berada di Pulau Papua berbatasan langsung dengan Provinsi Papua. Timor Leste yang berada di Pulau Timor berbatasan langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan negara-negara yang berbatasan dengan laut adalah yang bagian utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Batas wilayah laut bagian barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. 2 pulau yang menandai perbatasan Indonesia, India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Batas wilayah laut Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan Timor Leste, Samudra Hindia, dan Lautan Australia. Sedangkan batas wilayah laut Indonesia sebelah timur berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Terima kasih. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.